Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, yang setiap hari harus berbanting tulang mencari sesuatu nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Dan dia selalu menyuruh ibunya untuk membereskan tempat tidurnya, menyiapkan segalanya seperti seorang putri saja. Ibu, bukankah aku sudah berulang kali bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus menata rapi kamar ini, menyediakan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untuk. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa melakukan semua itu sendiri. Ibu kan tahu, aku sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang malas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Tetapi dia tidak mau. Dia takut kalau kuku dan kulitnya menjadi kotor. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, nak. Uang itu untuk membeli beras. Bedakku habis, Bu. Mesti beli yang baru. Kamu tuh jadi anak, bisanya cuma minta saja. Tidak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Namun, Darmi malah berkata hal yang menyakitkan hati ibunya. Ibunya pun bersedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Baiklah, anakku. Ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu, agar ibu bisa tenang jika suatu hari nanti dipanggil Tuhan. Hari berganti hari. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa dia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Bahkan para perempuan pun membicarakan mereka. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu. Cantik sekali kan? Bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Tapi yang di belakangnya itu siapa? Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan.
dia itu budak. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan rasa sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Hamba tidak kuat menahan semua hinaan ini. Anak kandung hamba begitu tega memperlakukan hamba sedemikian itu. Hukumlah dia ya Tuhan, hukumlah. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya meneteskan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis.